Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas karunia rahmatnya dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka mempelajari ilmu al-lughah al-arabiyyah. Dan tentu menjadi perhatian kita bahwasanya pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat penting, terutama bagi kita yang mengaku dirinya mukmin, yang mengaku dirinya muslim, sehingga dengan mempelajari al-lughah al-arabiyyah membuat kita semakin paham apa yang diinginkan Allah tabaraka wa ta'ala yang berada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka dari itulah semoga kita semua diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu ini, diberikan keluangan waktu dan diberikan petunjuk agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakunna. Di pertemuan pada malam hari ini yang diberkahi, semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, alaysa kadzalik ya ummahat? Bala. Bala. Ya, Sudah pekan pekan lalu, kedua ya. Ustadz. Hah? Al-Muyassarnya sudah pekan lalu. Harusnya Oh, pekan lalu sudah. Durusul Lughah, iya. Bukan itu apa namanya? Nosoro. Tasrif. Iya. Salah apaan Ustaz? Iya. Jadi kemarin Tasrif. pekan lalu itu salah ya? Betul. Ya sekarang ini tasrif. Tasrif. Pekan lalu Iya. harusnya Durusul Lughah masih masuk pekan 1, Ustadz. Oh, karena kita ikutnya per pertemuan ya. Ya, Nah, hitungannya per pertemuan. Ya. Baik, bukan melihat dari hitungan pekan dalam bulan Mei ya. Karena kan kita mulainya dari bulan April ya, akhir April ya Ummahat. Alaysa kadzalik? Iya betul. Iya, Ya, bala. ya. Jadi otomatis ya, kemarin sudah Al-Muyassar,
bagaimana kalau kita sepakati, kan Durusul Lughah juga udah, bagaimana kalau kita sepakati untuk hari ini sorof, ya, lalu Ya, di pekan depan implementasi. apa namanya, implementasi bahasa Arab. Pokoknya Ya, selama bulan Mei ini ya banyak perubahan ya. Nanti di bulan Juni baru normal kembali. Bagaimana Ummahat? Muafik insyaallah. Muafik Allah, Ustaz, muafik. Muafik insyaallah. Alhamdulillah. Ya, baik. Insyaallah kita tetap mendapatkan faedah ya di bulan Mei ini meskipun jadwalnya agak sedikit berubah ya. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan masuk ke dalam ilmu sharaf. Sebelum kita masuk ke dalam kitab tasrif, ada sebuah mahfuzat ya, kalimat ya yang berbunyi mukaddimah kita pada malam hari ini adalah kata-kata mutiara ya dari para penyair ya, penyair ya, syu'ara, syair, syu'ara ya, para penyair ya, bukan para pemusik, mohon maaf ya. Ummahat ini kita luruskan di sini ya. Bukan pemusik yang saat ini sedang viral, ada seorang ustadz yang mengartikan bahwa asy'ara adalah para pemusik, maka ini salah. Siapapun yang bilang, meskipun ya ustadz tersebut mungkin hafal Quran gitu ya, hafal hadis ya. Tapi kalau salah ya kita katakan salah ya. Kita katakan salah ya. Jadi asy'ara itu artinya penyair. Penyakit. Iya, penyair. Apa penyair itu? Penyair itu adalah ya seseorang yang bersenandung dari kata-kata bahasa Arab. Kalimat-kalimat bahasa Arab yang mengandung ya balaghah, yang mengandung sastra bahasa ya zaman dahulu. Karena dari pujangga Arab ya, zaman Nabi jahiliyah sampai Nabi diutus ya, itu semua orang Arab itu suka bersyair. Bahkan di pasar saja, kalau kita di Indonesia kan di pasar-pasar tradisional, itu kita hanya mengucapkan ya 10.000, 5.000, 5.000 gitu ya. Harganya ya, hanya disebutkan, tidak ada seninya. Tapi di Arab sana, Jaziratul Arab, mereka terbiasa bersyair sampai jualan makanan, jualan barang-barang itu dia lantunkan syair yang berkaitan dengan promosi dia, diskonnya dia, dan lain sebagainya. Ya, nah ini disebut dengan syair. Ya, boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, bukan penyair yang diharamkan. Ada penyair yang dibolehkan, ada penyair yang diharamkan. Penyair yang isinya adalah syair-syair untuk kemanfaatan dan kemaslahatan. Ya, seperti apa namanya, untuk jihad, berperang, ya, biar lebih semangat, motivasi, boleh menggunakan syair. Ketika jualan, ya, bahkan dalam menuntut ilmu, itu disyairkan ilmu-ilmu itu, seperti ilmu tajwid. Makanya ada yang disebut dengan matan Al-Jazari, matan Tuhfatul Atfal gitu ya. Itu dilagukan, kalau bahasa kita dilagukan. Kalau bahasa sana disyairkan tanpa alat musik, hanya senandung saja dengan irama-irama dari mulut kita. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah? Insya Allah. Ya, Insya Allah. insyaallah. Baik. Jadi kata mahfuzatnya hari ini adalah al-aqlus salimu fil jismis salim. Ya. Artinya akal ya yang selamat. Maksudnya apa sih? Selamat itu sehat. Artinya akal yang sehat itu terletak pada jism.
Jism itu artinya badan. Badan yang sehat. Apa maksudnya dari mahfudhat ini, kata-kata mutiara ini, bahwasanya ya seseorang yang berbadan sehat harusnya batinnya juga sehat. Ya. Mana yang harus dibenarkan? Pertanyaannya, mana yang harus diobati? Kalau ada yang sakit nih, misalnya akalnya dulu yang harus diobati atau badan yang harus diobati, Umar? Akalnya sudah pola pikir ya. Iya, Akal. akalnya, pola pikir, perilaku, gitu ya. Daripada badannya, prioritasnya itu adalah al-aqlus salim. Ya, kama arafna, sebagaimana kita tahu, ya, ada satu jasad, ada satu anggota tubuh, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau dia baik, maka baik yang lainnya. Organ tubuh itu kalau baik, sehat, maka yang lain akan menjadi sehat. Paru-parunya jadi sehat, lambungnya jadi sehat, ya, tidak asam lambung, ya, ginjalnya juga normal, ya, buang air kecilnya lancar, gitu ya. Karena organ tubuh tersebut, kata Nabi, sehat. Tapi kalau organ tubuh tersebut tidak sehat, maka yang lain akan rusak. Ginjalnya bisa rusak, atau bahasa kita komplikasi. Itu kalau bicara badan, tubuh, fisik, lahirnya, batinnya pun begitu. Ya, organ apa itu yang dimaksud Ummahat? Hati. Hati. Kolbu. Nah, ini dia yang jadi perdebatannya. Kalau fisik maka artinya itu jantung, Ummahat. Kalau di sini artinya jantung, kabidun, ya, kalau lahirnya atau zahirnya, ya. Nah, itu kalau kita bicara apa? Kolbu artinya jantung, kalau kita bicara lahirnya atau fisiknya. Kalau kita bicara batin, maka kolbun itu artinya apa, Ummahat? Hati. Hati. Ya, bukan yang ada di sebelah mana itu? Hati yang dimaksud lever ya, bukan. Ya, itu batin, ya, batinnya. Atau kita bicara secara maknawinya. Nah, kalau secara hissiyah atau secara fisik adalah jantung yang menjadi apa namanya raja dari organ tubuh kita dan dari raja dari otak kita atau pola pikir kita adalah hati. Makanya akalnya, hatinya sehat dulu, maka jasadnya akan menjadi sehat. Ada nggak orang yang jasadnya sehat tapi hatinya ya tidak sehat? Ada nggak, Umar? Ada. Hah? Ada. 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 Siapa? Orang gila. Badannya Orang sehat. Orang orang gila. gila. Orang gila. Orang gila coba kalau diperiksa ke dokter. Ada penyakit ya? Sehat. Hah? Sehat ya? Sehat. Sehat badannya. Sehat badannya. Ya, ada. Ya, ada yang seperti itu. Jangankan orang gila gitu ya. Terkadang yang tidak punya akal, ya bukan akalnya sakit, tapi nggak punya akal, tapi tubuhnya sehat. Siapa mereka? Mereka dikatakan adalah orang kafir. Ya, balhum kal an'ami balhum adallu. Ya, mereka seperti binatang, bahkan lebih parah lagi daripada binatang. Sampai sini paham tunan insyaallah, Ummahat. Insya Allah. Bahannya Insya Allah. Ya, jadi kalau sakit badannya, ya hatinya dulu diperbaiki, baru diobati dengan obat-obatan
yang dianjurkan Nabi dulu, herbal dan lain sebagainya. Ya, seperti Oh, itu. Ustaz, Ya, Afwan mau tanya boleh nggak Ustaz? nah, Kalau kita nyanyi lagu Indonesia Raya, tapi nggak pakai musik boleh nggak Ustaz? iya. Boleh nggak? Lihat isinya dulu. Oh, ternyata isinya adalah perjuangan negara kita, bangsa kita, di mana Saja kita musik ya. wajib untuk membela bangsa kita, suku kita, negara kita. Boleh nggak? Boleh. Silahkan. Tidak ada yang melarang. Yang dilarang adalah alat musiknya. Ya, yang dilarang alat musiknya. Ya, paham tunan insyaallah. Nah, insyaallah. Jazakallah khair. Ya, wa jazakillah khairan. Ya, baik. Kita lanjutkan Ummahat ya. Madza darsunal an ya Ummahat? Darsunal an atas Kita betasrif ya. Pelajaran kita betasrif. Aina wasolna sampai halaman berapa kita Ummahat? Ya. la adri. Ya, lupa ya. Masih fi'il Apa kita amr. baru mulai ya? 4 Fi'il amr, Ustaz. fi'il amar. Fi'il amr yang terakhir tugasnya. Ini Makan sama zaman. Makan sama zaman. zaman. Fi'il makan, fi'il zaman, udah. Isim makan, isim zaman, udah. Isim ya. Sudah, Iya. Ustaz. Mm-mm. alat. Isim alat sudah belum? Belum. Belum. Makan ya? Belum ya? Belum. Ustaz. Ini Nah. zaman. Iya, kita bicara isim alat. Isim alat itu mudah ya Ummahat ya. Ada beberapa alat yang memang akar katanya dari perbuatannya. Ya. Misalkan doroba, apa artinya doroba Ummahat? Memukul. Memukul. Ada gak alat untuk memukul? Ada. 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 Ya. Maka alat untuk memukul namanya Idrom. midrobun. Gitu. Ya. Midrobun. Apakah semua kata kerja itu harus sesuai dengan isim alatnya? Ada gitu ya, isim alatnya bentuknya seperti ini, mif'alun, wazannya ya, midrabun, mif'alun, mif'alani, mafa'ilu. Tidak semua Ummahat. Kita katakan tidak semua. Ya. Tidak semuanya. Contoh, kataba. Ya. Kataba. Apa artinya kataba? Menulis. Nah, menulis. Kalau alat untuk menulis namanya apa? Kolamun. Maaf. Kolamun. Bukan miktabun, bukan. Iya. Ya. Tapi miktabun juga betul. Mengikuti kaidah. Ya, alat untuk menulis miktabun, ya, tapi yang digunakan adalah apa? Kolamun. Qalamun. Seperti itu. Ya, jadi tidak semua Ummahat. Tidak semua kata kerja itu disesuaikan dengan wazan ya, isim alat ya. Ya, akan tetapi kita bicara masalah penggunaannya ya. Ya, kalau secara bahasanya miktabun adalah alat untuk menulis. Apa saja, bukan cuma pena. Pensil, miktabun juga. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah.
Insyaallah Ya. fahim. Insyaallah fahimna. Ya. Baik. Ini disebut dengan isim ala. Ya, maka yang kita cari, yang kita gunakan adalah kosakata yang memang familiar digunakan. Ya, jangan yang tidak familiar, yang tidak ini masih asing gitu ya. Midrobun, midrobani, madaribu. Ya. Satu alat pukul, dua alat pukul, banyak alat pukul. Ya. Ini disebut dengan isim alat. Alatnya dari perbuatan tersebut. Fahim tunan insyaallah Ummahat. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik, berikutnya ya tidak usah tergesa-gesa, kita pelan-pelan saja ya Ummahat. Kita masuk ke dalam tasriful fi'lil madil majhul. Nah, ini yang sering kali kita banyak salah. Ya. Bahkan itu di kelas C yang pindah ke sini ya. Ini juga harus diperhatikan ya. Pendetailan dari pelajaran yang di kelas C belum didetailkan di sini. Ya, ada yang namanya tasrif fi'lil madhi majhul. Artinya apa? Perubahan kata kerja lampau pasif. Ya, tidak aktif. Majhul dari kata jahil. Apa arti jahil? Jahula. Bodoh. Bodoh. Bodoh, ya. Nah, kenapa orang jahil dibilang bodoh? Padahal jahil itu artinya adalah hilang atau tertutup. Ya, hilang atau tertutup. Ya, atau apa ya? Unknown ya. Unknown apa artinya? Kalau salah ucapan mohon dikoreksi ya. Ummahat bahasa Indonesia masih belepotan ya. Diketahui. Hah? Tidak diketahui. Tidak diketahui. Ya, apanya yang tidak diketahui? Fa'ilnya. Nah, kita bahas di sini nih. Kalau kita ingin buat kalimat jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali dengan kata kerja, itu biasanya judulnya yang pertama adalah fi'il. Ya, fi'il dulu ya. Contoh misalkan jalasa, jangan jalasa. Akala misalkan. Akala. Apa artinya akala Ummahat? Dia Telah telah makan. memakan. Telah makan. Akala hamidun. Hamidun sama Ya. Asamaka. Ya. Ini susunan fi'liyah ya, Ummahat. Susunan fi'liyah. Ya. Diawali dengan yang namanya Fi'il. fi'il. Hamidun adalah Fa'il. fa'il. Samaka adalah Maf'ul. 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 Bihi. Bih. Ya, tambahan. Karena ada maf'ul ada banyak jenisnya. Ada maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli. Ya. Ada banyak maf'ul itu. Cuma kita baru belajar maf'ul saja. Maka yang maf'ul biasa itu disebut dengan maf'ul bih. Ya, itu dulu. Sampai di sini paham tunan insyaallah? Insyaallah. Ya, Ustaz. Insyaallah. Lalu kita rubah dalam bentuk majhul. Apanya yang majhul, yang tersembunyi, yang tidak diketahui, ininya yang tidak diketahui. Fa'ilnya. Fa'ilnya atau pelakunya. Maka kata kerjanya dari akala menjadi Ilah. ulah. As-samaku. Ya.
Artinya telah dimakan Ikan. ikan. Kalau bahasanya ikan telah dimakan. Kalau bahasa Indonesia, fa'ilnya ada juga kata di itu. Ya, ikan dimakan Hamid. Kan begitu ya dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Arab tidak boleh. Kata Hamidnya harus hilang. Subjeknya, pelakunya harus hilang. Majahul. Tidak diketahui siapa yang makan. Ya, misalkan Umahat lihat di dapur, wah ini makanan ikan nggak habis gitu ya, tinggal tulangnya saja, tapi tidak diketahui pelakunya siapa. Maka bilang ke suami, ukila as-samaku. Ya, nah maka suaminya mungkin nanya gitu ya, aina fa'il, ya, aina fa'il, di mana pelakunya, ya, man, ya, siapa pelakunya, ya. Nah, kalau ketahuan pelakunya siapa, misalkan pelakunya adalah anaknya, nggak boleh ditulis ukila ibni as-samaku, nggak bisa. Yang ada adalah akala ibni atau akala beni as-samaka. Pakai kaidah kata aktif. Ya, sampai di sini fahim tunan insyaallah. Insyaallah. Nah, Ya, insyaallah fahimna. Ya, ada yang ditanyakan Umahat terkait dengan tasrif fi'il majhul, fi'il madhi ya, kata kerja lampau. Dan ini ingat Umahat baik-baik, ada berapa nih tasrifnya lugawi, ada tasrif usul, ada tasrif lugawi. Ya, tasrif usul tuh yang urutannya ya, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah, ini harus paham ya, harus paham. Total ada berapa itu Umahat? 12. Iya, ada 12. Ya. Ada berapa? 12. 12. Dimulai dari urutannya adalah tasrif usul tuh urutannya. Umahat lihat di halaman 42. Nah, lalu setelah tasrif usul dijelaskan adalah ada fa'ala yaf'ilu fa'lan sampai fu'ila yuf'alu. Maka setelah itu dijelaskan detailnya tasrif fi'il madhi ma'ruf, yaitu fa'ala nomor 1. Fa'ala itu dijelaskan ada berapa? Ada banyak ya. Ada berapa Umahat? 14. 14. Nah, 14. Itu untuk fi'il madhi ya, ma'ruf. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Ya, kalau ditanya harus hafal tidak? Ya, tidak juga gitu ya. Hafal Pak Ustaz. Hah? Harus dihafal Pak Ustaz. Ya, kalau mau dihafal silakan, kalau berat jangan dihafal, dimengerti urutannya ya. Misalkan nih cara Ana untuk memahami Umahat lebih sederhana. Ana punya bukunya ya. Misalkan Umahat ketemu di dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Ayatnya misalkan yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat apa itu Mahat? Al-Kausar. Lupa. Apa? Wa ra'aitan nasa yadkhulun.
An-Nasr. Oh, nasar. Oh Ya. iya, ja'a nasrullahi wal fath. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, misalkan yadkhuluna. Oh, yang mana ya? Yadkhuluna. Oh, berarti yang kedua nih. Karena ummahat yang baru dipelajari bab pertama. Bab pertama itu yaf'ilu. Nanti bab berikutnya ada yaf'alu, yaf'ulu. Nah, yadkhulu berarti itu bab yang kesekian. Yadkhulu, yaf'ilu. Ya, misalkan ini ya yaf'ulu misalkan, yadkhulu. Oh, berarti cari ya, yang mana ya? Ini kan nomor 1, nomor 2. Berarti ini nomor 1, ini nomor 2. Oh, yang ini. Oh, tinggal ngikutin dah. Yaf'ulu jadi yadkhulu, yadkhulu, yadkhulani, yadkhuluna, tadkhulu, tadkhulani, tadkhulna, tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna, tadkhulina, tadkhulani, tadkhulna, adkhulu, nadkhulu. Kita tahu, oh, yadkhuluna itu di sini. Ya, Kalau di sini berarti apa? Mereka sedang. Dakhala yadkhulu masuk berarti mereka masuk, sedang masuk. Ya, artinya begitu. belum ngerti Pak Ya. Ustaz. Kenapa? Belum paham. Belum paham. Ustaz, tapi kalau Ya. di situ Ustaz kasroh. Ya, Yaf'iluna. ya 20 nama Iya, Ini ya, yadkhuluna. Ini ya. banyak. Ini yaf'ilu. Yaf'ilu itu bab pertama. Kan kita belum belajar. Bab kedua itu yadkhulu, yaf'ulu. Yaf'ulu itu bab kedua. Belum kita pelajari, baru bab pertama. Nah, kenapa ada bab 1, 2, 3, 4, 5? Nah, ini yang menjadi perbedaan di sini. Ininya nih. Yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'alu fa'lan. Begitu. Contoh lah misalkan. Ya. Oh, sini. Misalkan ya gosilun, misalkan gosilun. Yang mana ya ummahat ya? Tasrif usulnya ya. Gosilun. Wasil. Itu yang Fa Pertama. fa'ilun. Iya, kita urutkan ada berapa nih? Nomor 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh, ini muncul fa'ilun, gosilun. Gosilun, fa'ilun. Fa'ilani, gosilani. Fa'iluna, gosiluna. Fa'ilatun, gosilatun. Fa'ilatani, gosilatani. Fa'ilatun, gosilatun. Seperti itu. Ustadz, Afwan Ustadz. Kalau misalnya ada kata an'am tu ya. Amtah. Enggak, an'am tu. Anta alaihim an'amtu ya. An'am tu, alatnya an'am tu alaikum. Nah, itu kan kalau mencari itu dia termasuk madi ya Ustadz ya. fi'il madi betul nih yang Kalau ini. melihatnya gimana Ustadz dari situ? An'amtu ya berarti dari kata an'ama. An'ama yun'imu. Oh, berarti dia bukan di bab 1. Oh, Nah, dia bukan di bagian 1, nanti ada di bagian yang lain. Tapi mirip-mirip. Di sini an'amtu di sini nih. Nih an'amtu. Fa'altu. Fa'altu. Kalau di bab pertama fa'altu. Kalau di bagian an'amtu adalah af'altu. af'al. Itu di bab yang lain ummahat. Jadi Ya. banyak Ustadz ya.
Ya gimana ya? Kalau dibilang banyak nanti pada pusing. Berarti Kalau belum dibilang sampai yang satu situ Ini ya. aja udah pusing. kalau dibilang sedikit nanti terlalu ngeremehin gitu kan. Jadi ya cukup lah, cukup ya, cukup. Cukup banyak. Makanya Cukup banyak. cukup. Oh, Ya enggak. cukup. Berarti ngelihatnya Banyak. dari situ, Ustaz. Tapi ada tasdif di buku ini anak tuh, Ustaz. Ada. Berarti Ah, mencari. ya, mau coba lihat. Nih, Nggak nih, usah, itu jauh nggak usah banget ya, Ustaz. Nggak usah. nggak usah ya, nggak usah ya. Nggak usah. Ya, nggak usah. Yang gampang-gampang saja, ya, yang gampang-gampang saja, ya. Nah, sekarang kita coba nih. Misalkan ya, Ana ingin Ummahat bikin kalimat ya. Mohon diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Ana dikte. Ya. Ya. Kalimatnya adalah seorang ibu telah membawa bawaannya. Seorang ibu telah membawa bawaannya. Maksudnya bawaannya apa ya? Barangnya, barang bawaan gitu ya, bawaannya. Nah, membawa dulu apa bahasa Arabnya? Ya, kita satu-satu. Hamalah. Hamalah. Kita tulis dulu ya. Hamalah Milu. milu. Ya. Hamalah Milu. telah. Kalau telah dia fi'il apa? Madi. Fi'il madhi. Berarti pakainya ini. Ya. Di mana itu? Di tasrif fi'il madhi ma'ruf. Nah, Ma'ruf. iya, yang fa'alu gitu ya. Nah, setelah itu dia perempuan, kan ibu kan perempuan, nggak ada laki-laki. Nah, dia perempuan, kita lihat nih. Kalau dia perempuan, domirnya hiya, ya kan? Fa'alu, fa'alat, fa'alat. Nah, tulis dulu misalkan fa'alat, ya. Lalu dirubah menjadi kata kerjanya hamalah. Menjadi apa? Hamalat. Ya. Ibu bahasa Arabnya apa? Ummu. Ya, hamalat al-ummu. Ya. Atau hamalatil ummu karena dia sukun bertemu alif lam. Bacanya hamalatil ummu. Nah, bawaan. Nah, kalau bawaan apa jatuhnya? Jatuhnya adalah masdar. Nah, masdarnya apa dari hamala? Lihat. Oh, masdarnya fa'lan berarti hamlan. Ya, tulis di sini. Ya, hamlan. Ya, hamlan. Ya, tapi ada tulisannya tambahannya bawaannya. Ada kata nya. Ya. Kalau nya berarti apa? Domir hiya. Berarti apa? Hamlaha. Hamlaha. Ya. Hamlaha. Ya. Selesai. Hamalatil ummu hamlaha. Ya. Seperti itu. Contoh lain ya, boleh ya, Ummahat.
Ya, Ustaz. Contoh lain. Masih kata hamala dulu lah, nggak usah repot-repot. Ya. Eh, seorang tadi hamala apa artinya? Membawa. Membawa. Seorang pembawa, seorang pembawa, ya, pergi ke pasar. Maksudnya pembawa apa maksudnya? Ya, orang yang tukang bawa barang, bawa anak, bawa orang, bawa barang gitu ya. Pembawa gitu ya. Pergi ke pasar. Nah, lihat dulu nih. Kalau pembawa berarti apa? Subjek pelaku. Fa'il. Berarti Hamilun. fa'il. Fa'ilun. Kalau hamala kata kerjanya jadi Hamilu. hamilun. Karena diawali kata kerja, diawali isim, maka dia pakai alif lam. Al-hamilu. Hamil. Ya. Telah pergi. Zahaba. Zahaba. Ke pasar. Ila Ilasu. suqi. Ila syukri. Ila suqi. Ya, selesai. Sangat mudah. Ya, sangat mudah. Ya, insya Allah. Ya. Paham tuna? Insyaallah. Sebelum Ya. Silakan. Ada yang mau bertanya mungkin? Ibu Dian? Ibu Ummahat yang lain mungkin? Ada yang mau bertanya? Ustaz di itu dulu dicerna dulu gimana? Oh iya, ya. Apa-apa. Pelan-pelan. Mungkin ini seratnya tinggi ya. Proteinnya tinggi ya, jadi agak susah dicerna, jadi harus pelan-pelan. Afwan, Ustaz. Itu bahabanya di depan boleh ya, Ustaz? Bahaba alhamdulillah. Boleh di depan. Nah, Di tengah boleh, di depan boleh. Kalau itu zahabanya di depan, alhamalanya nggak berubah, Ustaz. Zahaba alhamilu. tetap Ila ya. Oh, hamilu. sama. Iya. Alhamilu. Makanya ada namanya hamilul Quran. Kalau banyak jadi hamalatul Quran. Ya. Ada jamaknya juga. Ya. Seperti itu. Ustaz, apa nanya Ustaz? Nah, Kalau hamil itu tadi menjadi fa'ilun gitu ya, dari wazan fa'ilun gitu. dari wazan fa'ilun. Fa- Fa'ilun. Hamilun. Cuma Berarti beda yang huruf. keempat itu Ustaz ya? Hah? Kan dari yang tasrif usul awal itu kan fa'ilun itu yang keempat. Kita ngelihat yang keempat gitu. Iya, lihat yang keempat. Urutin aja 1, 2, yang 3. keempat. Oh iya. Nah, ketika sudah dapat urutannya yang keempat, tinggal cari deh mau yang 1 orang, 2 orang, apa banyak. Mau yang muzakkar atau yang mu'annas. Nah, enak jadinya kalau kita tahu susunannya dan urutannya dalam memahami kata kerja. Kalau Ya. tadi berarti pembawa itu dia apa namanya fa'il ya? Apa fa'il itu subjek Iya, ya? fa'il subjek pelaku. Pelaku. Oh. Kebetulan dia satu jadi fa'ilun, jadi dari hamala jadi hamilun gitu ya? Hamilun, iya. Betul. Nah, kita coba contoh ya, praktek ya. Praktek buka di dalam surah Al-Falaq. Al-Quran mana? Ya, Al-Falaq. Ya, biar kita dapat contohnya langsung dari Al-Quran gitu ya. Biar enak. Ya. Ayat yang ketiga. Coba dibaca Ummahat. Ayat 3 dulu, nanti baru ayat 5. Ayat 3. Wa min syarri ghasikin ini ya, Ustaz. Ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Ya. Oh, siap. Kata gosikin. Itu Fa'ilun. kalau kita nggak tahu artinya, tapi kita tahu polanya nih, polanya. Hamil, gosikin. Artinya huruf keduanya alif pokoknya. Pelaku. Gosip. Fa'ilun. Ya. Ya. Cuman diartikan di dalam Al-Quran sudah disesuaikan dengan kata sebelumnya atau dari kalimat yang pada ayat yang ketiga. Asal katanya adalah gosik, Gosikun. waktu senja. Ya. Hmm. Subjeknya senja apa? Nah, jadi bingung kan? Pelakunya senja. Ya matahari terbenam. Dari kata gosako. Ya Ustadz, Hmm, kalau ini hasidin juga sama dong. Itu dia. Mau dibahas. Masya Allah. Ya, Ibu Dian langsung ini ya. Langsung cepat gitu ya. Nah, itu ayat 5 juga sama. Wa min syarri hasidin idza hasada. Nah, itu ada kata kerjanya juga, ada fa'ilnya juga. Ya. Fa'ilnya adalah hasidin, fa'ilin gitu ya. Wa min syarri fa'ilin hasidin, ya. Makanya lihat artinya hasid, apa artinya hasid? Hasad. Hasada. Orang yang Hasid orangnya, Hasada. pelakunya. Orang yang dengki. Orang yang iri dan dengki namanya hasidun. Perbuatan irinya namanya hasada. hasad. Kata kerjanya sama seperti ini, bentuknya hamalah hasada. Ya, seperti itu. Jadi kita tahu pelakunya itu dari perbuatan apa. Oh, pelakunya itu tukang iri. Oh, berarti perbuatannya adalah ya pendengki. Pendengki itu perbuatannya adalah berbuat dengki, seperti itu. Ya. Masya Allah ya. Namanya bahasa Arab itu luar biasa, Umar. Iya, Masya Allah. Ya. Orang yang suka sabar. Orang yang suka sabar namanya apa? Sobirun. Sobirin. Sobirun. Mentang-mentang innallaha ma'as sobirin. Gitu ya. Pakai huruf jar, Ustaz. Iya. Ya. Dari kata sobirun. Karena banyak jadi sobiruna. Jamak mudzakkar salim. Karena innallaha ma'as sobirin ada kata ma'a. Ma'a adalah bagian dari dzaraf. Jadi innallaha ma'as sobirin. Kompleks ya. Pembahasannya itu agak rumit ya dalam Al-Quran itu. Kenapa? Karena ya itu dia. Ya, Al-Quran itu bukan kalimat yang diucapkan dan dibuat oleh manusia, masalah. Ya, yang membuat kalimat tersebut adalah yang menciptakan dengan kesempurnaan penciptaannya. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya turunannya banyak. Innallaha ma'as sabirin ya, karena sobirun. Ya. Perbuatannya namanya sobaro. Sobaro artinya bersabar. Nah, orang yang namanya si sobir itu. Ya, Hamid juga sama Umahat Hamidun kan sering tuh. Ya. Contoh-contohnya di jilid pertama itu Hamid. Apa artinya Hamid? Memuji. Ya, Orang yang memuji. orang yang memuji. Ya, dari kata Hamidah. Hamidah. Ya, kenapa kok ini hamalah, rokatnya fathah semua, hamidah ada kasrohnya, itu babnya yang berbeda. Beda bab. Beda bab, beda bahasan. Tapi urutannya sama, di depan. Hamidah, Yahmadu namanya. Hamidun, orangnya tuh yang memuji namanya Hamid.
ya. Yang terpuji namanya Muhammad. Orang yang terpuji namanya Muhammad, juga Mahmud. Mahmud adalah objeknya maf'ul. Ada tuh Mahmud, maf'ulun. Ada di nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Umahat lihat nih. Ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal dihitung. Ya, yang mana yang ini? Tasrif isim maf'ul. Mahmud, maf'ul Mahmud. Ya. Sama dia seperti itu. Ya. Bisa dipahami insyaallah? Paham Tonna? Insya Allah. Untuk yang Iya. itu tadi yang gosikin itu pakai wazan yang fa'ilun, tapi pakai apa tanda harokatnya gosikin bukan Ya, kenapa gosikin? Karena dia dalam Al-Quran mudhaf wa mudhafun ilaih. oh Harokatnya menjadi kasrotain. Asal usulnya adalah gosikun, ketemu diidofahkan ya di mudhafun ilaih menjadi kasrotain, gosikin, syarri gosikin. Seperti itu. Tapi wazannya pakai yang fa'ilun itu ya Ustaz ya? Iya, asal katanya dari fa'ilun. Ya. Sampai di sini bisa dipahami Ibu Dian. Insya Allah. Ibu Ummu Bukhari bisa dipahami. Ummu Unaisa. Ya, baik. Untuk yang ini Tuhan, tapi nanti kalau kasih bahasan yang lain lagi bingung lagi. Oh, Masuk ya. ini itu belum Kalau begitu ada tugas apa boleh ya, memberikan tugas saja, biar semakin kuat memahaminya. yang mudah ya Pak Ustaz. Ya, yang mudah. Umahat cuma disuruh buat kalimat dari kosakata ini. Ya, kosakata yang pertama. Ya. Kosakata yang pertama, mohon dicatat ya. Yang pertama adalah al-jalisu. Al-jalisu. Buat kalimat dari kata al-jalisu. Apa artinya al-jalisu? Dari kata jalasa, ya jelisu. Orang yang duduk. Orang yang duduk. Nah, buat kalimat itu orang yang duduk sedang berdiri. Bisa juga kan? Nggak niat duduk itu Ustaz. Contoh ya. Ini kan contoh ya. Baik. Itu satu ya, ada mau 3 apa 5 Umahat? 2. 2 genap, kan sunahnya ganjil. Satu aja. 1. Yuk 1. Satu ya, kalau satu kayak kurang afdol. Pak Ustaz mau tanya. Ya. Kata-katanya dari al-jalisu aja gitu di apa? Ya, iya, bikin kalimat aja, terserah. Ya, susunan mubtada khobar boleh, bebas. Fiil boleh, yang sudah dipelajari gitu ya. Nah, lalu berikutnya kata kerja ya. Misalkan kita buat kalimat dari kata nadribu. Ya. Nadribu. Apa artinya nadribu? Kami Naf'ilu. memukul. Kami memukul. Kami sedang Sedang Kami memukul. memukul. Itu wazannya pada kata yaf'ilu ya. Ya, pada nomor poin yang kedua, tasrif fi'il mudhari' ma'ruf. Ya, nadribu. Buat kalimat dari kata nadribu. Dan yang terakhir, buat kalimat dari kata yang susah ya, boleh ya.
Ya. Go sal nah. Gosalna. Berarti dia fa'alna wazannya. Ya. Fa'alna. Ya. Apa artinya Ummahat? Kami telah mencuci. Kok kami? Mereka. Mereka, Baru. mereka. Mereka. Nah, Mereka. itu ada di fa'ala. Ya. Poin yang pertama nih ya. Nah, nih. Ini kan fa'ala ya. Fa'ala sampai ketemu fa'alna. Nih fa'alna. Berarti hunna. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Artinya adalah mereka telah mencuci. Mereka perempuan. Buat kalimat tuh. Mereka perempuan telah mencuci. Mencuci apa? Atau di mana lokasinya? Atau bagaimana bentuknya? Kalimatnya silakan. Itu hanya ada 3 saja. Pahim tuna insyaallah? Insya Allah. Allah Ustaz. Insyaallah. Ya, ada yang ditanyakan Ummahat, mohon eh, Ibu Sajidah tidak hadir, mohon nanti dikonfirmasikan atau diinformasikan kepada yang tidak hadir ya, kepada Ibu siapa yang bersedia di sini. Ada? Bersedia apa Ustaz? Bersedia untuk menginformasikan di grup. Adminnya aja. Adminnya kan Ibu Sajidah. Ibu Sajidah tidak Oh, hadir. iya. Ya. Ummu Abdillah ya, boleh ya? Iya boleh Ustaz. Ya, boleh ya. Kalau Ibu Evi kasihan ya, banyak Tugasnya. kerjaannya, tugasnya. Ya. Ummu Abdillah mohon diinformasikan tugasnya ini ya. Lalu kehadiran siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir ya, karena absensinya mungkin agak berubah karena penambahan dari kelas gym dan juga ada murid baru juga kan, Ibu Nur Hikmah itu tambahan seperti itu ya. Fahim tuna insyaallah. Akhirnya insyaallah. Allah Ustaz. Ya, dan ini mohon diinformasikan kepada Ibu Sajidah ya, Ummu Abdillah, dan kita berharap semoga dimudahkan kelas ba ini untuk bisa mempelajari ilmu tasrif ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dicerna pelan-pelan saja ya Ibu Dian, Ummahat juga. Jangan tergesa-gesa. Dan boleh nanti bisa dengarkan via YouTube ya untuk diulang-ulang. Ini adalah fondasi dalam memahami ilmu tasrif, jangan sampai disepelekan sehingga nanti di kemudian hari akan menyesal ya karena tidak paham ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.